Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa taman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hal-hal yang membatalkan puasa yang berkaitan dengan wusulu ainin min manfadin maftuhin ilal jauf. Yang kedua ini masalah masuknya ain kepada jauf. Yang kedua yaitu hukmun nukhamah pamithluha al-bulgham fiha tafsil. Hukumnya dahak dan yang sama dengan dahak adalah lendir. Itu ada pentafsilan, ada perincian. Yang pertama, idza wasalat hatta dzahir fabtala'aha batala shaumuhu. Apabila dahak tersebut sampai pada batasan dzahir, kemudian ia telan dahak tersebut, maka hukum puasanya batal. Yang kedua, idza wasalat hatta batin fabtala'aha fala yabtulu shaumuhu. Apabila dahak tersebut sampai kepada bagian tubuh yang batin, masih di bagian yang batin, bagian dalam, kemudian ia telan, maka puasanya tidak batal. Nah sekarang maksud dari bagian dalam dan bagian luar itu apa? Nah ini dijelaskan. Wahadu dzahir makhroju harfil kha. Haddu dzahir, batasan bagian luar itu adalah tempat keluarnya atau makhrajnya huruf kha. Makhrajnya huruf kha itu berarti bagian tenggorokan paling atas. Atau daerah pangkal lidah dan langit-langit mulut yang ada dagingnya itu loh. Kha, ketika mengucapkan kha ini batasan dzahir. Berarti kalau dahak atau ada lendir yang sudah sampai batasan huruf kha itu bagian tenggorokan paling atas, maka ketika ditelan otomatis puasanya batal. Kemudian wahadul batin makhroju harfil ha. Kalau haddul batin, bagian-bagian yang masih di dalam, dianggap di dalam, ini adalah makhrajnya huruf H. Kalau makhrajnya huruf H itu bagian tenggorokan, bagian dalam ya. H, ketika mengucapkan H itu kan bagian dalam, tenggorokan bagian dalam. Kalau sampai situ ditelan, maka tidak membatalkan puasa. Waktu lifa fi makhraji harfil H. Sedangkan tempat keluarnya huruf H atau makhrajnya huruf H. Kalau huruf H itu tenggorokan bagian tengah. Kalau Kha itu bagian atas, H itu bagian bawah. Kalau H itu bagian tengah, tenggorokan bagian tengah. Maka Fa'in dan Nawawi, menurut Imam An-Nawawi, min hati dhohir termasuk hati dhohir, batasan dhohir. Fatu betilus sauma idza batala'aha ba'da wusuliha ilaihi. Menurut Imam An-Nawawi termasuk bagian anggota tubuh yang dhohir. Maka apabila menelan dahak yang sudah sampai bagian tengah tenggorokan, bisa membatalkan puasa menurut Imam An-Nawawi. Sedangkan menurut Imam Ar-Rafi'i termasuk haddul batin, termasuk bagian tubuh yang batin. Fala yubtilu ay as-sauma ibtila'uha. Maka menelan dahak atau lendir yang sampai pada bagian makhrajnya huruf H
yaitu tenggorokan bagian tengah, tidak sampai membatalkan puasa menurut Imam Ar-Rafi'i. Yang ketiga, hukum ibtila'ir rik, hukum menelan air ludah. La yuftiru lima syakotil ihtiros minhu. Nah, menelan air ludah itu tidak membatalkan karena ada sisi sulit menjaga dari air ludah. Sulit kita apabila mulut kita itu tidak ada air ludahnya sampai kering itu sangat tidak mungkin ya, pasti selalu basah. Bahkan yang di footnote-nya itu wa in ta'ammada jam'ahu tahta lisanihi. Sengaja walaupun sengaja kita mengumpulkan air ludah kita di bawah lidah, di dalam mulut, masih dalam mulut, terus kemudian kita telan, itu tidak membatalkan. Akan tetapi tidak membatalkannya itu bisalah sati syurutin. Ada 3 persyaratan. Yang pertama ayyakuna kholison, ay sofian la mukhtaliton bi ghairihi. Falau ibtala ar-riqa al-mukhtalit binahwi sibghin au bi ghairihi batala shaumuhu. Syaratnya harus murni berupa air ludah. Terus bersih, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila menelan air ludah yang bercampur dengan seperti sibghun di sini kalau di kamus itu maknanya lauk pauk. Mungkin sisa-sisa makanan ya. Au bi ghairihi batala shaumuhu. Intinya kalau bercampur dengan selain air ludah, entah tercampur bekas-bekas makanan atau yang lainnya, maka membatalkan puasa. Tidak boleh, harus murni air ludah. Yang ke berapa? 2, ayakuna tahiron la mutanajisan, berupa suci, air ludah yang suci, bukan yang mutanajis, bukan yang terkena najis. Semisal gusinya berdarah, kemudian dia tidak berkumur-kumur, tidak dibersihkan, air ludah yang bercampur dengan darah itu kemudian ditelan, maka itu membatalkan puasa. Ketika tidak dibasuh dulu ya otomatis selalu najis. Mulut ketika semisal gusinya berdarah, kok tidak dibasuh dengan air kumur-kumur semisal, tidak dibasuh, maka tetap dihukumi najis. Dan ketika kita menelan air ludah, maka hukumnya juga bisa membatalkan puasa. Yang ketiga, ayyakuna min ma'dinihi falisanu walfamu kulluhu ma'din. Falawi batala ar-riqa alladhi wasala ila khumrati syafatihi batala shaumuhu. Lah, air ludahnya masih berada di dalam areanya. Falisan wal fam kulluhu ma'din. Nah, lisan, lidah dan mulut semuanya itu adalah ma'din, masih dalam area tempat daripada air ludah. Falawi batala ar-riqa alladhi wasala ila khumrati syafati batala shaumuhu. Apabila seseorang menelan air ludah yang sudah keluar sampai merah-merahnya bibir, sampai ke bibir, air ludahnya sudah keluar sampai situ, kemudian ia telan air ludahnya, maka membatalkan puasa. Jadi ada perbedaan antara konsep air ludah dan dahak. Hati-hati ketika sedang berpuasa. Hukmu tuhulil ma asna al-husli wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.